Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Esa Unggul akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan 6 materi. Materi yang pertama, desain basis data menggunakan model data Research Event Agent atau RAE. Yang kedua, menerapkan model RAE dalam database relasional. Yang ketiga, remodeling. Yang keempat, pengantar sistem pengembangan dan sistem analisis. Yang kelima, pengembangan strategi RAE. Yang keenam, desain sistem implementasi dan pengoperasian. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Christophorus Riko Agung, kedua ada saya Fiha Marbati, yang ketiga ada Amira Patricia, dan yang keempat ada Glory Septiani. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Christophorus Riko Agung. Oke, kali ini saya akan menjelaskan dari bab pertama, yaitu desain basis data menggunakan model data REA. Menerapkan model REA dalam database relasional. Jadi, desain basis data atau database design adalah proses menentukan struktur dan organisasi data dalam basis data. Hal ini melibatkan identifikasi entitas data, atribut, dan hubungan di antara entitas tersebut. Desain basis data merupakan langkah awal dalam mengatur struktur data yang efisien dan terstruktur. 5 langkah dasar dalam desain basis data. Yang pertama, menentukan tujuan database. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan kebutuhan dari database yang akan dibuat. Yang kedua, mengumpulkan data dan menganalisis kebutuhan. Setelah tujuan ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dan menganalisis kebutuhan spesifik dari database. Yang ketiga, normalisasi data. Normalisasi adalah proses mengatur data dalam tabel-tabel sedemikian rupa sehingga mengurangi redundansi dan ketidakkonsistenan data. Yang keempat, perancangan konseptual dan logikal. Pada tahap ini, desainer database membuat model data konseptual yang merepresentasikan struktur logis dari database. Yang kelima, normalisasi fisik dan optimasi. Langkah terakhir adalah menerapkan desain logikal ke dalam DBMS secara fisik. Ini melibatkan pembuatan tabel-tabel, indeks, batasan, dan mekanisme keamanan. Oke, diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas atau REA sendiri adalah teknik grafis untuk menggambarkan skema database. Disebut diagram REA karena menunjukkan berbagai entitas yang dimodelkan dan hubungan penting di antara mereka. Entitas adalah segala sesuatu yang organisasi ingin kumpulkan dan simpan informasinya. Lalu, model data REA. Model data REA dinamakan demikian karena mengklasifikasikan entitas ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu sumber daya, adalah hal-hal yang memiliki nilai ekonomi bagi organisasi. Yang kedua, peristiwa, adalah berbagai aktivitas bisnis yang mana manajemen ingin mengumpulkan informasi untuk tujuan perencanaan atau pengendalian. Yang ketiga, agen, adalah orang-orang dan organisasi yang berpartisipasi dalam peristiwa dan tentang siapa informasi diinginkan untuk tujuan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Lalu, pengembangan diagram REA. Yang pertama, identifikasi kejadian relevan. Langkah pertama dalam mengembangkan model REA sendiri untuk siklus bisnis tunggal adalah mengidentifikasi peristiwa yang menarik bagi manajemen. Minimal setiap model REA harus mencakup 2 peristiwa yang mewakili pertukaran ekonomi dasar memberi untuk mendapatkan yang dilakukan dalam siklus bisnis tertentu. Yang kedua, identifikasi sumber daya dan agen. Setelah peristiwa yang relevan telah ditentukan, sumber daya yang terkena dampak peristiwa tersebut perlu juga diidentifikasi. Yang ketiga, menentukan kardinalitas hubungan. Langkah terakhir dalam menggambarkan diagram REA untuk satu siklus transaksi adalah menambahkan informasi tentang kardinalitas hubungan. Kardinalitas menggambarkan sifat hubungan antar kedua entitas dengan menunjukkan beberapa contoh dari satu entitas yang dapat dihubungkan ke setiap contoh spesifik dari entitas yang lain. Selanjutnya, keunikan diagram REA. Diagram REA memiliki beberapa keunikan yang membuatnya menjadi alat yang sangat berguna dalam perancangan database. Jadi berikut beberapa keunikannya. Yang pertama, diagram REA menggunakan notasi grafis yang intuitif dan mudah dipahami.
Yang kedua, representasi konseptual yang formal. Diagram REA menyediakan representasi konseptual yang formal bagi struktur data dalam sebuah sistem. Yang ketiga, independensi data. Diagram REA memungkinkan desain database yang independen dan implementasi fisik. Yang keempat, dukungan untuk kardinalitas relasi. Diagram REA mendukung representasi kardinalitas relasi yang menunjukkan jumlah entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi. Materi berikutnya yaitu menerapkan model array dalam database relasional. Pada bab ini, kami fokus pada database relasional karena database tersebut umumnya digunakan untuk mendukung pemrosesan transaksi dan mungkin familiar bagi sebagian besar pelajar bisnis. Lalu kita mengintegrasikan diagram array antar siklus. Di bawah ini ada contoh diagram untuk siklus pendapatan toko kereta freight. Bisa kita lihat dari diagramnya, di sini kita bisa tahu bahwa research-nya itu ada inventory dan juga ada cash. Untuk event-nya ada customer order, sales, dan receive cash. Dan untuk agent-nya ada customer dan employee. Nah, dari diagram tersebut kita dapat mengetahui alur prosesnya. Untuk alur proses yang pertama, pelanggan memberikan pesanan kepada proses take customer order. Lalu proses take customer order menggunakan inventory untuk memenuhi pesanan. Di sini proses sales menangani transaksi penjualan dan menghasilkan penerimaan kas. Untuk proses receive cash mengelola arus kas yang diterima dari pelanggan. Di sini untuk alur proses agentnya, customer di sini terlibat sebagai penerima atau layanan dan pembayar. Dan untuk employee-nya di sini terlibat dalam proses diagram tersebut untuk memastikan kelancaran operasi. Lalu di sini ada diagram untuk siklus pengeluaran toko kereta freight. Di sini research-nya itu ada inventory dan cash, dan untuk event-nya itu ada order inventory sebagai proses pesanan barang untuk oleh petugas pembelian ke pemasok. Lalu ada receive inventory, proses penerimaan barang dari pemasok, dan ada disburse cash, yaitu proses pengeluaran uang kas untuk pembayaran ke pemasok. Di sini agent-nya ada 4, yaitu employee purchasing clerk, yaitu karyawan toko yang bertanggung jawab untuk pemesanan barang. Lalu ada receiving clerk untuk bertanggung jawab atas penerimaan barang. Lalu ada kasir untuk bertanggung jawab atas pengeluaran kas, dan ada supplier pemasok yang menyediakan barang untuk toko. Lalu di sini kita bisa melihat alur prosesnya. Alur proses yang pertama yaitu petugas pembelian memesan barang ke pemasok, lalu petugas penerimaan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Lalu kasir mengeluarkan uang kas untuk melakukan pembayaran ke pemasok. Lalu persediaan barang dan kas toko berubah sesuai dengan transaksi pemesanan dan pembayaran. Berikutnya ada contoh diagram dari siklus penggajian toko kereta freight. Di sini research-nya sama, ada employee dan juga ada cash. Lalu untuk event-nya itu ada time work dan juga ada disburse cash. Untuk agent-nya ada employee supervisor, employees, dan employee kasir. Di sini alur prosesnya yaitu karyawan mencatat waktu kerja mereka, lalu pengawas memeriksa dan menyetujui waktu kerja karyawan, lalu kasir mengeluarkan uang kas untuk melakukan pembayaran gaji kepada karyawan, dan juga kas toko akan berkurang sesuai dengan pembayaran gaji yang dilakukan. Oke, selanjutnya menggabungkan entitas sumber daya yang berlebihan. Didasarkan pada pertukaran ekonomi dasar, diagram REA untuk siklus bisnis individu menjelaskan alasan mengapa suatu sumber daya diperoleh atau dilepaskan. Namun, diagram REA tersebut hanya memberikan informasi sebagian tentang sumber daya yang dikontrol oleh organisasi. Terus, menggabungkan entitas peristiwa yang berlebihan. Diagram REA untuk siklus bisnis individu dapat mencakup beberapa peristiwa yang juga muncul dalam diagram REA siklus bisnis lainnya. Meningkatkan kejelasan model dapat dicapai dengan menggabungkan kejadian-kejadian yang sama ini ke dalam satu diagram REA yang luas. Selanjutnya, memvalidasi akurasi diagram REA terintegrasi. Jadi, diagram REA terintegrasi yang benar harus memenuhi keenam aturan ini. Yang pertama, setiap peristiwa harus terkait dengan setidaknya satu sumber daya. Yang kedua, setiap peristiwa harus terkait dengan 2 agen yang berpartisipasi. Ketiga, setiap peristiwa yang melibatkan pelepasan suatu sumber daya harus terkait dengan peristiwa perolehan sumber daya tersebut. Yang keempat, setiap sumber daya harus terkait dengan setidaknya satu peristiwa yang menambah sumber daya tersebut dan satu peristiwa yang menguranginya. Yang kelima, jika suatu peristiwa dapat terkait dengan lebih
dari satu peristiwa lain, diagram REA harus menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terkait dengan setidaknya 0 dari setiap peristiwa lain. Yang keenam, jika suatu peristiwa dapat terkait dengan lebih dari satu agen, diagram REA harus menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terkait dengan setidaknya 0 dari setiap agen lain. Selanjutnya ada 3 langkah untuk menerapkan diagram REA dalam basis data relasional. Yang pertama, membuat tabel untuk setiap entitas unik dan hubungan banyak ke banyak. Yang kedua, menetapkan atribut untuk setiap tabel. Yang ketiga, gunakan kunci asing untuk menerapkan hubungan satu ke satu dan satu ke banyak. Selanjutnya, menggunakan diagram REA untuk mengambil informasi dari basis data. Yang pertama ada membuat jurnal dan buku besar. Jadi beberapa elemen yang biasa ditemukan dalam sistem SIA tradisional seperti jurnal, buku besar, dan informasi tentang piutang dan utang tidak tergambar secara eksplisit dalam diagram REA. Meskipun informasi tersebut tidak ditampilkan sebagai entitas, informasi tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai. Jurnal dan buku besar sebenarnya merupakan keluaran atau output yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi, bukan entitas yang harus direpresentasikan dalam diagram REA. Jurnal dan buku besar dapat dibuat dengan memanfaatkan data-data transaksi yang tersimpan dalam basis data. Menurunkan jurnal dari queries. Jurnal menyediakan daftar kronologis dari transaksi-transaksi yang terjadi. Dalam basis data yang dirancang, berdasarkan model data REA, informasi mengenai transaksi-transaksi tersebut tersimpan dalam tabel-tabel entitas, seperti tabel penjualan dan tabel penerimaan kas. Dengan melakukan query yang tepat pada tabel-tabel tersebut, kita dapat menurunkan informasi yang biasanya terdapat dalam jurnal. Selanjutnya, buku besar. Buku besar adalah berkas induk yang menyimpan informasi kumulatif tentang akun-akun tertentu dalam basis data yang dirancang berdasarkan model data REA. Informasi yang biasanya terdapat dalam buku besar disimpan dalam tabel-tabel entitas sumber daya, meskipun buku besar tidak secara eksplisit ditampilkan dalam model data REA. Informasi yang biasanya terdapat dalam buku besar dapat diperoleh melalui query yang tepat pada basis data yang dirancang berdasarkan model tersebut. Yang kedua, membuat laporan keuangan. Model data REA memfasilitasi pembuatan berbagai macam laporan manajerial karena mampu mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan. Penjualan menyimpan informasi tentang waktu terjadinya transaksi penjualan. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh Fred, manajer toko, untuk melacak aktivitas penjualan pada berbagai waktu dalam sehari. Hal ini dapat membantu Fred merencanakan kebutuhan tenaga kerja di toko agar sesuai dengan pola aktivitas pelanggan. Selanjutnya itu ada topik khusus dalam REA modeling. Yang pertama itu topik pemodelan siklus pendapatan dan pengeluaran tambahan. Yang pertama itu ada peristiwa siklus pendapatan, tambahan, dan penempatan atribut. Yang dimana hubungan antara T customer order dan fill customer order dipresentasikan sebagai 1 hingga banyak. Kardinalitas minimum mencerminkan fakta bahwa dua peristiwa terjadi secara berurutan. Kardinalitas maksimum mencerminkan fakta bahwa kadang-kadang perusahaan mungkin kehabisan stok satu atau lebih barang yang dipesan. Terus itu ada yang kedua, peristiwa siklus pengeluaran tambahan dan penempatan atribut. Satu entitas baru adalah acara permintaan inventaris. Banyak perusahaan yang lebih besar ingin secara resmi menyetujui permintaan untuk membeli. Lembaga permintaan inventaris menyediakan cara untuk mengumpulkan data tentang aktivitas tersebut. Lembaga ini mewakili permintaan untuk membeli satu atau lebih item. Yang ketiga itu ada penjualan layanan. Sejauh ini, semua contoh pemodelan kami berfokus pada bisnis yang menjual inventaris berwujud. Bisnis seperti bengkel otomotif, bagaimanapun menghasilkan pendapatan dari penjualan produk dan penyediaan layanan. Yang keempat itu ada perolehan jasa tak berwujud. Selain pembelian inventaris, peralatan dan bangunan, organisasi juga memperoleh berbagai layanan tak berwujud, seperti akses internet, layanan telepon, dan utilitas. Yang kelima itu ada aset digital. Perusahaan yang menjual perangkat lunak, musik, atau foto digital melalui internet
menyerahkan salinan digital dari sumber daya tersebut, tetapi bukan sumber daya itu sendiri. Yang keenam itu ada transaksi sewa. Pertukaran ekonomi memberi untuk mendapatkan melibatkan pengguna sementara sumber daya sebagai imbalan atas penerimaan uang tunai dan pengembalian berikutnya dari sumber daya yang disewa. Nah, di sini tuh ada fitur tambahan REA. Yang pertama itu ada peran karyawan. Di mana peran karyawan ini itu mengidentifikasikan peran yang dimainkan oleh seorang karyawan tentang peran pekerjaan hanyalah jabatan di meja karyawan. Yang kedua itu ada MN atau hubungan antara agen dengan acara. Hubungan antara event receive inventory dan karyawan sebagai MN digambarkan bahwa banyak pengiriman yang sangat besar sehingga beberapa karyawan harus bekerja sama untuk membongkar dan menyimpan barang. Yang ketiga itu ada lokasi. Entitas ini menyimpan informasi tentang lokasi di mana sumber daya disimpan dan di mana peristiwa tertentu terjadi. Banyak perusahaan memiliki banyak gudang. Pasangan kardinalitas yang menghubungkan entitas gudang dan inventaris mencerminkan beberapa situasi umum. Terus itu ada yang keempat, hubungan antara sumber daya dan agen. Hubungan ini yang mencerminkan praktik terbaik umum dalam mengidentifikasikan pemasok, pilihan, dan pemasok alternatif untuk item inventaris tertentu. Hubungan serupa antara sumber daya dan karyawan dapat digunakan untuk model tanggung jawab dan akuntabilitas. Di sini itu ada tentang manfaat dan potensi siklus produksi model REA. Yang pertama itu ada entitas tambahan, kekayaan intelektual. Hubungan antara entitas bahan baku dan peristiwa penerbitan bahan baku adalah karena bahan baku yang sama dapat dikaitkan dengan banyak peristiwa berbeda. Dalam penerbitan bahan baku tersebut, relasi antara sumber daya inventaris barang jadi dan entitas daftar operasi pekerjaan dan daftar operasi mesin mencerminkan setiap baris dalam daftar entitas mewakili informasi tentang aktivitas tertentu yang diperlukan untuk membuat produk tertentu. Terus itu ada yang kedua, siklus produksi. Entitas peristiwa perform job operation, pencatatan pengguna waktu karyawan, tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan seorang karyawan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau pencatatan informasi tentang penggunaan bagian tertentu dari mesin atau peralatan. Nah, di sini tuh ada yang ketiga itu fitur REA baru. Konsumsi atau penggunaan sumber daya individu seperti waktu karyawan tertentu atau penggunaan peralatan terkait dengan agen atau karyawan atau bagian dari mesin, di mana manajemen ingin mengumpulkan informasi untuk menetapkan biaya produk dan evaluasi kinerja. Hubungan antara karyawan dan supervisor, situasi di mana setiap karyawan ditugaskan ke supervisor tertentu, tetapi supervisor cash bertanggung jawab atas banyak karyawan. Hubungan antara agen internal dapat dibuat untuk memodelkan lini tanggung jawab. Hubungan antara agen internal dan eksternal juga dapat terjadi. Materi selanjutnya adalah pengantar sistem pengembangan dan sistem analisis. Karena kita hidup di dunia yang sangat kompetitif dan selalu berubah pada waktu tertentu, biasanya sebagian besar organisasi memperbaiki atau mengganti sistem informasi mereka. Jadi ada beberapa alasan sebuah perusahaan mengubah sistemnya. Yang pertama, perubahan kebutuhan pengguna atau bisnis. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, peningkatan proses bisnis. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Yang keenam, integrasi sistem. Dan yang ketujuh, sistem menua dan perlu diganti. Siklus hidup perkembangan sistem. Siklus hidup perkembangan sistem ada 5 langkah. Yang pertama, analisis sistem, di mana informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi suatu sistem dikumpulkan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan lebih baik. Yang kedua, desain konseptual. Perusahaan memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan pengguna seperti mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain yang tepat. Yang ketiga, desain fisik. Perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pengguna ke dalam spesifikasi rinci yang digunakan untuk mengkode dan menguji program komputer. Yang keempat, implementasi dan konversi. Rencana penerapan dan konversi dikembangkan dan diikuti, perangkat keras dan perangkat lunak baru dipasang dan diuji,
karyawan dipekerjakan dan dilatih, atau karyawan yang ada direlokasi, dan prosedur pemrosesan diuji dan dimodifikasi. Dan yang kelima, pengoperasian dan pemeliharaan. Sistem baru ditinjau secara berkala dan modifikasi dilakukan jika timbul masalah atau jika ada kebutuhan baru. Akhirnya diperlukan modifikasi besar atau penggantian sistem. Pengembangan sistem perencanaan dan tekniknya. Jadi ada dua, yaitu teknik evaluasi dan peninjauan program atau PET. Teknik evaluasi dan peninjauan program mengharuskan seluruh kegiatan dan prosesnya serta hubungan selanjutnya di antara kegiatan-kegiatan tersebut diidentifikasi. Aktivitas dan hubungan tersebut digunakan untuk menggambar diagram PERT, yang merupakan jaringan panah dan titik yang mewakili aktivitas proyek yang memerlukan pengeluaran waktu dan sumber daya serta penyelesaian dan permulaan aktivitas. Perkiraan waktu penyelesaian dibuat dan jalur kritis, jalur yang memerlukan waktu paling banyak ditentukan. Yang kedua itu diagram Gantt, adalah diagram batang dengan aktivitas proyek di sisi kiri dan satuan waktu di bagian atas. Untuk setiap aktivitas, sebuah batang diambil dari tanggal mulai yang dijadwalkan hingga tanggal berakhir, sehingga menentukan perkiraan waktu penyelesaian proyek. Ketika aktivitas selesai, aktivitas tersebut dicatat pada bagian Gantt dengan mengisi bilah. Dengan demikian, sewaktu-waktu dapat diketahui kegiatan mana yang sesuai jadwal dan mana yang terlambat. Analisis kelayakan. Studi kelayakan disiapkan selama analisis sistem dan diperbarui seperlunya selama SDLC. Luasnya bervariasi. Untuk sistem berskala besar umumnya bersifat ekstensif, sedangkan untuk sistem desktop mungkin bersifat informal. Studi kelayakan disiapkan dengan memasukkan dari manajemen, akuntan, personel sistem, dan pengguna. Ada 5 aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam studi kelayakan. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Jadi, akankah manfaat sistem sesuai dengan waktu, uang, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkannya? Yang kedua, kelayakan teknis. Jadi, bisakah sistem dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan yang sudah ada teknologinya? Yang ketiga, kelayakan hukum. Apakah sistem mematuhi semua undang-undang federal dan dari negara bagian yang berlaku dan peraturan lembaga administratif beserta kewajiban kontrak? Nomor 4, kelayakan penjadwalan. Bisakah sistem dikembangkan dan diimplementasikan pada waktu yang dialokasikan? Yang kelima, kelayakan operasional. Apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat merancang, menerapkan, dan mengoperasikan sistem yang diusulkan? Penganggaran modal, menghitung kelayakan ekonomi. Dalam model penganggaran modal, manfaat dan biaya diperkirakan dan dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut menguntungkan dari segi biaya. Manfaat dan biaya yang tidak mudah diukur diperkirakan dan dimasukkan. Jika hal-hal tersebut tidak dapat diperkirakan secara akurat, maka hal-hal tersebut akan dicantumkan dan kemungkinan serta dampak yang diharapkan terhadap organisasi akan dievaluasi. Manfaat berwujud dan tidak berwujud mencakup penghematan biaya, peningkatan layanan pelanggan, peningkatan produktivitas, peningkatan pemrosesan data, pengambilan keputusan yang lebih baik, kontrol manajemen yang lebih besar, peningkatan kepuasan kerja, dan peningkatan semangat karyawan. Berikut ini adalah 3 teknik penganggaran modal yang umum digunakan. Yang pertama yaitu periode pengembalian, yang kedua nilai bersih sekarang atau NPV, yang ketiga tingkat pengembalian internal atau IRR. Aspek perilaku perubahan. Aspek perilaku dalam perubahan sangatlah penting karena sistem terbaik akan gagal tanpa dukungan dari orang-orang yang dilayaninya. Untuk meminimalkan relasi perilaku yang merugikan, seorang harus memahami mengapa penolakan terjadi. Yang pertama, untuk ketakutan. Yang kedua, kurangnya dukungan manajemen puncak. Yang ketiga, pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya. Dan yang terakhir, kurangnya komunikasi. Lalu bagaimana orang menolak perubahan? Masalah perilaku dimulai ketika orang mengetahui bahwa ada perubahan yang sedang dipertimbangkan. Penolakan awal sering kali tidak ketara, yang diwujudkan dengan kegagalan memberi informasi kepada pengembang, keterlambatan atau kinerja di bawah standar. Perlawanan seringkali mengambil salah satu dari 3 bentuk, yaitu agresi, proyeksi, atau penghindaran. Penjelasannya, agresi adalah perilaku yang menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Yang kedua, proyeksi,
menyalahkan sistem baru atas segala sesuatu yang tidak beres. Yang ketiga, penghindaran adalah mengabaikan sistem informasi akuntansi baru dengan harapan bahwa masalah pada akhirnya akan hilang. Mencegah masalah perilaku. Unsur manusia seringkali menjadi permasalahan paling signifikan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan suatu sistem, dan dapat diperbaiki dengan memperhatikan pedoman berikut. Yang pertama, mendapatkan dukungan manajemen. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, libatkan pengguna. Yang keempat, hilangkan rasa takut dan tekanan peluang baru. Dan yang kelima, hindari emosionalisme. Analisis sistem. Ketika sistem baru atau sistem yang lebih baik diperlukan, permintaan tertulis untuk pengembangan sistem disiapkan. Permintaan tersebut menjelaskan permasalahan saat ini, alasan perubahan, tujuan sistem diusulkan, serta perkiraan manfaat dan biayanya. Yang pertama, investigasi awal. Selidiki setiap kegiatan pengembangan untuk mendefinisikan masalah yang akan terselesaikan. Yang kedua, survei sistem. Pelajari sistem saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh bagaimana itu bekerja. Yang ketiga, studi kelayakan. Kembangkan analisis kelayakan lebih menyeluruh, terutama yang berkaitan terhadap biaya dan manfaat ekonomi. Yang keempat, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna, menentukan tujuan dan persyaratan sistem baru. Dan yang terakhir, laporan analisis sistem. Menyediakan manajemen dengan temuan tahap analisis. Oke, materi selanjutnya yaitu pengembangan strategi sistem informasi akuntansi. Nah, beberapa perusahaan mengalami kesulitan ketika mengembangkan sistem informasi akuntansi. Contohnya seperti permintaan pembangunan sangat banyak sehingga proyek tertunda selama bertahun-tahun, lalu pengembangan memakan waktu lama sehingga sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, di bab ini kita akan mempelajari cara untuk mendapatkan sistem informasi seperti membeli perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak sendiri, dan menyewa perusahaan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem. Nah, di sini ada pembelian perangkat lunak. Nah, pada masa awal komputer itu sangat sulit untuk membeli perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna. Tapi hal ini tidak lagi terjadi. Survei Deloitte & Touche menemukan bahwa sebagian besar kepala informasi berharap untuk mengganti sistem mereka saat ini dengan paket perangkat lunak yang tersedia secara komersial. Banyak organisasi, terutama yang lebih besar, membeli paket Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan seluruh aspek organisasi perusahaan. Lalu di sini ada perangkat lunak komersial. Di sini dijual kepada pengguna dengan persyaratan yang serupa. Nah, sistem turnkey adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual sebagai satu paket. Vendor menginstal sistem dan pengguna menghidupkan kunci. Masalah utama dengan perangkat lunak komersial ini adalah perangkat lunak ini mungkin tidak memenuhi semua kebutuhan informasi perusahaan, tapi hal ini dapat diatasi dengan memodifikasi perangkat lunak. Lalu ada penyedia perangkat lunak sebagai layanan, yaitu menyediakan aplikasi perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diakses pelanggan menggunakan internet. Nah, hal ini dapat mengotomatiskan peningkatan perangkat lunak, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi keuangan ini dibandingkan masalah teknologi informasi, dan dapat mengurangi biaya perangkat lunak dan juga overhead administratif. Lalu ada memilih vendor. Keputusan terkait perangkat keras, layanan, pemeliharaan, dan sumber daya sistem informasi akuntansi lainnya dapat dibuat secara independen dari keputusan untuk membeli atau membuat perangkat lunak. Nah, demikian keputusan-keputusan tersebut saling bergantung. Di sini pemilihan vendor itu dapat ditemukan melalui berbagai saluran seperti referensi, konferensi, majalah, industri, dan juga internet. Tetapi pemilihan vendor juga harus dilakukan secara hati-hati karena vendor dengan sedikit pengalaman, modal yang tidak mencukupi, produk atau layanan yang tidak didukung itu dapat menyebabkan masalah. Sebagai contoh, kasus Texas memilih IBM untuk konsolidasi pusat data, namun menghadapi penurunan layanan dan tugas rutin yang memakan waktu lama. Lalu ada memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras.
Perusahaan yang membeli sistem yang besar atau kompleks akan mengirimkan request for proposal atau RFP kepada vendor, meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, menggunakan RFP ini penting karena yang pertama dapat menghemat waktu. Informasi yang sama diberikan kepada semua vendor, menghilangkan wawancara dan pertanyaan yang berulang-ulang. Lalu menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Semua tanggapan dalam format yang sama dan berdasarkan informasi yang sama. Lalu mengurangi kesalahan, kemungkinan mengabaikan faktor-faktor penting berkurang, lalu ada menghindari potensi perselisihan. Kedua belah pihak memiliki harapan dan perhatian yang sama. Lalu ada mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Nah, proposal yang kurang informasi penting, gagal memenuhi persyaratan minimum, atau ambigu akan dihilangkan. Nah, proposal yang lulus penyaringan awal ini dibandingkan dengan persyaratan sistem untuk memenuhi apakah seluruh persyaratan wajib dipenuhi dan berapa banyak persyaratan yang diinginkan terpenuhi. Nah, kinerja sistem dapat dibandingkan dengan beberapa cara. Masalah benchmark yaitu tugas input, pemrosesan, dan output yang khas dari apa yang akan dilakukan oleh sistem informasi akuntansi baru. Dan penilaian poin memberikan bobot pada setiap kriteria evaluasi berdasarkan kepentingannya. Bisa kita lihat di sini ada kriteria evaluasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan juga dari vendor. Nah, setelah sistem informasi terbaik diidentifikasi, perangkat lunak diuji secara menyeluruh. Nah, pengguna lain dihubungi untuk menentukan kepuasan mereka terhadap pilihan tersebut. Nah, personel vendor dievaluasi dan rincian proposal dikonfirmasi untuk memverifikasi bahwa sistem informasi akuntansi terbaik di atas kertas adalah yang terbaik dalam praktiknya. Lalu ada pengembangan informasi in-house Departemen Sistem. Nah, organisasi mengembangkan perangkat lunak khusus ketika hal itu memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Nah, ada rintangan yang harus diatasi untuk mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas, seperti banyaknya waktu yang dibutuhkan, kompleksitas sistem, persyaratan yang buruk, perencanaan yang tidak memadai, komunikasi dan kerjasama yang tidak memadai, dan dukungan manajemen puncak yang buruk. Nah, saat menggunakan pengembang luar, perusahaan mempertahankan kendali atas proses pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama, pilih dengan cermat pengembang yang memiliki pengalaman di industri perusahaan dan pemahaman mendalam tentang cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Lalu menandatangani kontrak yang secara ketat mendefinisikan hubungan antara perusahaan dan pengembang. Lalu rencanakan proyek secara rinci dan pantau setiap langkah pengembangan secara berkala. Lalu berkomunikasi secara sering dan efektif dan mengontrol semua biaya dan meminimalkan arus kas keluar hingga proyek diterima. Nah, di sini tidak ada satu jawaban tunggal untuk keputusan membangun atau membeli. Bisa kita lihat dari dua contoh kasus di bawah ini. Yang pertama ada kasus Gillette. Di sini setelah mengembangkan perangkat lunaknya sendiri, Gillette memutuskan untuk membeli perangkat lunak komersial jika memungkinkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang lebih besar dengan memutuskan bagaimana perangkat lunak harus digunakan daripada menentukan perangkat lunak apa yang harus digunakan dan kemudian membuatnya. Jika perangkat lunak komersial tidak memenuhi semua kebutuhan Gillette, perangkat lunak tersebut dimodifikasi menggunakan alat pengembangan tingkat tinggi. Nah, berbanding terbalik dengan kasus Pepsi. Nah, untuk kasus Pepsi, di sini perusahaan membeli sebagian besar perangkat lunak mainframe, namun setelah berpindah ke arsitektur klien atau server, perusahaan tersebut tidak dapat menemukan perangkat lunak yang cukup canggih untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun Pepsi masih membeli perangkat lunak ketika dapat menemukannya, Pepsi telah menciptakan sebagian besar perangkat lunaknya. Nah, di sini tidak ada satu jawaban tunggal untuk keputusan membangun atau membeli. Nah, perusahaan-perusahaan datang pada kesimpulan yang berbeda mengenai keputusan membangun atau membeli perangkat lunak. Jadi tidak ada satu jawaban yang benar untuk semua situasi, tergantung pada kebutuhan dan strategi masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir adalah pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sistem informasi
berbasis komputer secara langsung oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir adalah orang-orang yang menggunakan TI untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada mengandalkan profesional sistem. Jadi ada keuntungan dan kelemahannya. Yang pertama keuntungannya dulu. Jadi keuntungannya ada 4. Yang pertama pembuatan, kontrol, dan implementasi pengguna. Yang kedua sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga ketepatan waktu. Dan keempat ketersediaan dan kemudahan penggunaan. Kelemahannya, yang pertama logika dan kesalahan pengembangan. Yang kedua ketidakcocokan sistem. Ketiga duplikasi sistem dan data, sumber daya yang terbuang. Yang keempat peningkatan biaya. Alih daya sistem. Pengalih dayaan adalah memperkerjakan perusahaan luar untuk menangani semua atau sebagian dari aktivitas pemrosesan data organisasi dalam satu survei. 73% perusahaan mengalihdayakan beberapa atau semua sistem informasi mereka dan sebagian besar dialihkan ke beberapa perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas, mendorong persaingan, dan mengurangi biaya. Namun sebagian besar perusahaan tidak mengalihdayakan manajemen IT strategis, bisnis manajemen proses, atau arsitektur IT. Prototype. Prototyping adalah pendekatan desain sistem di mana model kerja sistem yang disederhanakan dikembangkan. Pembuatan prototype memungkinkan mereka menyingkat dan mempercepat beberapa tugas analisis dan desain. Prototype dikembangkan menggunakan 4 langkah. Yang pertama, bertemu dengan pengguna untuk menyepakati ukuran dan ruang lingkup sistem dan memutuskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, mengembangkan prototipe awal. Penekanannya adalah pada biaya rendah dan perkembangan pesat. Yang ketiga, pengembang menggunakan umpan balik untuk memodifikasi sistem dan mengembalikan ke pengguna. Uji coba penggunaan dan modifikasi berlanjut hingga pengguna puas bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat adalah menggunakan sistem. Prototipe yang disetujui biasanya digunakan dalam salah satu dari 2 cara. Separuh dari seluruh prototipe diubah menjadi sistem yang berfungsi penuh yang disebut prototipe operasional. Metode untuk meningkatkan pengembangan sistem. Ketika organisasi berupaya meningkatkan sistem informasi mereka dan mematuhi reformasi hukum dan peraturan, mereka memberikan perhatian yang lebih besar pada proses bisnis mereka. Rekayasa ulang proses bisnis adalah pendekatan satu kali yang drastis untuk meningkatkan dan mengotomatisasi proses bisnis. Namun tingkat keberhasilannya rendah dengan perbaikan lebih lanjut, dan itu sudah berkembang menjadi manajemen proses bisnis adalah suatu pendekatan sistematis untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis organisasi. Peningkatan proses bisnis yang lebih bertahap dan berkelanjutan yang didukung dan dimungkinkan oleh teknologi. Selanjutnya ada bab 24, desain sistem, implementasi, dan pengoperasian. Desain sistem. Jadi analisis dan desain sistem yang efektif adalah langkah penting dalam pengembangan sistem informasi. Proses ini membantu pengembang untuk dengan benar mendefinisikan masalah bisnis dan menciptakan sistem yang dapat memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, penjelasan lebih mendetail mengenai 4 langkah dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC yang mencakup desain sistem konseptual, desain sistem fisik, implementasi dan konversi sistem, serta operasi dan pemeliharaan. Desain sistem konseptual. Dalam desain konseptual, pengembang menciptakan kerangka umum untuk mengimplementasikan kebutuhan pengguna dan memecahkan masalah yang diidentifikasi dalam tahap analisis. Berikut langkah-langkah desain konseptual. Yang pertama, mengevaluasi alternatif desain. Yang kedua, menyiapkan spesifikasi desain. Yang ketiga, menyiapkan laporan desain sistem konseptual. Oke, kita mulai ya. Yuk. Oke. Selanjutnya itu ada evaluasi alternatif desain, yang dimana itu ada banyak cara untuk merancang SIA, sehingga perancang sistem harus membuat banyak keputusan desain. Ada banyak cara SM dapat melakukan pendekatan terhadap proses pengembangan sistem. Perusahaan dapat membeli perangkat lunak, meminta staf sistem informasi atau SI internal untuk mengembangkannya, atau menyewa perusahaan luar untuk mengembangkan dan mengelola sistem.
Standar-standar berikut digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain. Yang pertama itu ada seberapa baik alternatif tersebut memenuhi tujuan organisasi dan sistem. Yang kedua itu seberapa baik memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu apakah alternatif tersebut layak secara ekonomi. Terus yang keempat itu ada seberapa besar manfaatnya dibandingkan alternatif lainnya. Di sini tuh ada menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Setelah alternatif desain dipilih, spesifikasi desain konseptual dibuat untuk elemen berikut. Yang pertama itu ada keluaran. Karena sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, spesifikasi keluaran disiapkan terlebih dahulu. Untuk mengevaluasi penjualan toko, SM harus memutuskan A. Seberapa sering laporan analisis penjual harus dibuat, B. Itu isi laporan tersebut, selanjutnya tampilannya seperti apa, dan yang terakhir itu apakah laporan tersebut berupa hard copy atau keluaran layar atau keduanya. Yang kedua itu ada menyimpan data. Keputusan penyimpanan data mencakup elemen data mana yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan. Bagaimana data tersebut harus disimpan, dan jenis file atau database apa yang akan digunakan. Terus itu ada yang ketiga, masukan. Pertimbangan desain masukan mencakup data penjualan mana yang akan dimasukkan, lokasi penjualan, dan jumlah, dan di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data. Yang terakhir itu ada prosedur dan operasi pemrosesan. Pertimbangan desain mencakup bagaimana memproses input dan data yang disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan. Terus itu ada desain sistem fisik. Selama desain fisik, persyaratan desain konseptual dari Accounting Information System atau AIS yang luas dan berorientasi pengguna diterjemahkan ke dalam spesifikasi rinci yang digunakan untuk membuat kode dan menguji program komputer. Tahap ini memastikan bahwa semua aspek teknis dan detail implementasi dipenuhi untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien. Di bawah ini adalah tahapan desain sistem fisik. Yang pertama itu ada desain output, terus itu ada desain file dan basis data, selanjutnya itu ada desain input, terus ada desain program, desain prosedur, dan terakhir itu ada desain pengendalian. Terus implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak serta membuat AIS atau Accounting Information System beroperasi. Proses implementasi ditunjukkan dalam gambar berikut. Yang pertama itu ada perencanaan implementasi. Setelah direncanakan, kita itu harus menyiapkan situs, memasang dan menguji perangkat kerasnya. Terus itu ada memilih dan melatih personil. Selanjutnya itu setelah kita uji situsnya, terus kita buat dokumennya itu harus lengkap. Terus itu kita uji sistemnya, dan yang terakhir itu kita konversi. Nah, di sini itu ada konversi sistem. Konversi adalah perubahan dari AIS lama ke AIS baru. Banyak elemen yang harus dikonversi, perangkat keras, perangkat lunak, file data, dan prosedur. Proses ini selesai ketika AIS baru menjadi bagian rutin dan berkelanjutan dari sistem tersebut. Ada 4 pendekatan konversi yang digunakan. Yang pertama itu konversi langsung, yang dimana menghentikan pengguna AIS lama saat AIS baru diperkenalkan. Risiko kegagalannya tinggi tanpa backup AIS. Yang kedua itu ada konversi paralel, menjalankan sistem lama dan baru secara bersamaan untuk membandingkan dan memperbaiki perbedaan sebelum menghentikan sistem lama. Yang ketiga itu ada konversi bertahap, menggantikan elemen-elemen AIS lama dengan yang baru secara bertahap. Yang terakhir itu ada konversi pilot, mengimplementasikan sistem di satu bagian organisasi, misalnya lokasi cabang. Terus ada operasi dan pemeliharaan. Langkah terakhir dari SDLC adalah mengoperasikan dan memelihara sistem baru. Tinjauan pasca implementasi dilakukan untuk menentukan apakah sistem memenuhi tujuan yang telah direncanakan. Masalah yang terungkap selama tinjauan dibawa ke perhatian manajemen dan penyesuaian dilakukan. Penerimaan penggunaan terhadap laporan merupakan kegiatan terakhir dalam proses pengembangan sistem. Sebelum kami tutup presentasi ini, kami akan sampaikan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan.
Jadi desain basis data dengan pendekatan research event agent yaitu salah satu metode yang efektif untuk menciptakan model data yang relevan dan intuitif dalam konteks sistem informasi akuntansi. Nah, pendekatan RAY ini mengintegrasikan konsep research event dan agent yang berinteraksi dalam sistem bisnis, sehingga memudahkan proses pelacakan dan pelaporan transaksi. Nah, dengan menggunakan model RAY ini, informasi yang diperlukan untuk mendukung keputusan bisnis dapat terorganisir secara logis dan efisien, dan meningkatkan kualitas informasi akuntansi yang disajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang jelas. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.